Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita mari kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat. Ya, sehingga pada sore hari ini, alhamdulillah, kembali lagi dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita. Ya. Untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala demi kelancaran acara kita, kelancaran kajian kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih di Tanmiyatul Mufradat. Setelah sebelumnya kita mengkaji kata-kata yang bisa kita kembangkan dari ungkapan Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, dari kata Allahu huwal hayyu al-qayyum. Pada kata-kata tersebut kita sudah, kalau Allah ini sudah kita bahas secara umum, ya, secara umum. Nah, ini saya ingin menambahkan sedikit nih selagi ingat. Saya dulu, ya, ibu-ibu, bapak, memahami bahwa kata Allah itu sebagai nama. Ya. Sebagai nama artinya sebuah nama yang tidak bisa dijelaskan. Namanya kenapa begitu, gitu ya. Namanya mengapa begitu. Seperti halnya kita kalau dalam bahasa Indonesia kan ada nama yang kita tidak bisa jelaskan. Misalnya begini. Meja itu diberi nama meja. Kira-kira pertimbangannya apa? Mega. Mega awan. Diberi nama meja, ya. Meja kita sebut dengan meja, kira-kira ada penjelasannya enggak? Enggak ada. Enggak ada, Pak Guru. Ada ya, ada ya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya kucing kita beri nama meong, ada penjelasannya enggak? Enggak ada karena nama. Ada karena bunyinya meong. Karena nama. Kalau diberi nama meong karena ada bunyinya. Bunyinya. Nah, karena bunyinya gitu. Tapi kalau diberi nama kucing, enggak ada. Enggak ada. Misalnya bom diberi nama bom, ada penjelasannya enggak? Ada bunyinya juga. Nah, bunyinya juga begitu ya. Jadi ada nama seperti itu. Nama itu. Misalnya kalau Pak Adung diberi nama Adung, apa ada penjelasannya enggak? Teriak. Ada nama. Namanya kalau gitu. Kalau Pak Adung ada enggak? Teriak Pak Adung. Nah, jadi itu dulu saya memahami seperti itu. Ilah memang ada kata Tuhan. Tapi saya alhamdulillah sempat mendengar ceramah dari Pak Quraisy Shihab. Beliau mengatakan begini. Kata Allah yang 3 huruf dasarnya itu ya, dari 3 huruf dasar itu ada alihah, ada alihah ya, alihah yang jadi nanti ilah jadi Tuhan. Itu secara bahasa itu dalam bahasa Arab arti dasarnya itu di antara makna yang dikenal oleh orang Arab itu adalah mengagumkan. Apa, Ibu Bapak? Mengagumkan. Mengagumkan. Jadi gitu. Jadi Allah itu secara bahasa itu artinya mengagumkan. Penjelasan lebih lanjut
lanjutnya apa gitu? Penjelasan lebih lanjutnya apa? Allah itu kalau kita bicara tentang ciptaannya, maka yang akan kita temukan adalah keterkaguman kita. Kekaguman. Kalau kita lihat ciptaannya, maka kita akan kagum dengan ciptaannya. Begitu pula halnya dengan kalau kita bicara tentang zatnya. Zatnya itu kan tidak ada hakikat dari Tuhan tuh nggak ada yang tahu. Sampai itu kan saking di luar batas jangkauan manusia. Di luar batas jangkauan manusia. Nah, ketika itu berada di bawah, di atas, di luar kemampuan akal manusia untuk memikirkan, bagi kita itu juga sesuatu yang sangat mengagumkan. Itu ya namanya. Jadi mengagumkan karena dia tidak seperti manusia, dia tidak seperti ciptaannya. Lalu seperti apa kan memang di luar batas kemampuan akal manusia untuk membayangkan tentang zatnya. Ya. Tapi kemudian Allah memperkenalkan melalui kitab sucinya, dengan ciptaannya kita semua itu mengagumkan. Contoh yang digunakan oleh Al-Quran ya untuk menciptakan keterkaguman kita adalah itu ya dalam Al-Quran itu nyamuk ya, nyamuk misalnya diumpamakan nyamuk itu ya. Bagi sebagian orang mungkin ya meremehkan keberadaan nyamuk, tapi coba kalau kita bicara tentang nyamuk, makhluk sekecil itu gitu ya. Kalau dia makan, makanannya sekecil apa? Kalau dia nanti bertelur, telurnya sekecil apa? Kalau dia ada pernapasan, pernapasan sekecil apa? Betapa rumit, tapi itu bisa hidup, bisa bertahan. Itu sedikit ibu-ibu, bapak, ulasan tentang kata Allah. Ya, sudah kita bahas. Allah sudah kita bahas. Kemudian berikutnya huwa juga kita sudah bahas. Dalam bahasa Arab, kata huwa merupakan salah satu dari apa, ibu, bapak? Domir. Salah satu dari apa? Ganti Domir. Salah satu dari domair. Domair. Kalau kita mengatakan salah satu dari berarti kan banyak gitu. Ini huwa ini adalah salah satu dari domair. Karena itu huwa sendiri domir, domir merupakan bagian dari domair. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar itu. Kemudian berikutnya yang pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah kata al-hayyu. Nah, ini dia ya dari kata hayya yahya lalu diingatkan kembali dengan antonimnya ada mata yamutu. Ya, ada mata yamutu. Nah, berikutnya gitu ya. Berikutnya untuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas adalah dari kata al-qayyum. Dari kata apa? Al-Qayyum. Iya, baik. Apa makna dasar yang sudah kita dapatkan dari kata al-qayyum? Qayyum yang mengurusi. Yang mengurusi hambanya. Terus tanpa henti. Ya, waktu itu kita ilustrasikan. Ya. Baik. Mari kita perhatikan, ibu bapak sekalian, kata qayyum itu bentuk berapa dia? Bentuk 5. Bentuk 5. Baik, mari diperhatikan kembali ya. Kita perhatikan kembali. Oh, bentuk 5. Bentuk 4. Bentuk 4. Oke, sudah dilihat keturunannya, dia keturunan dari bentuk berapa? Bentuk 4. Bentuk 4 ya. Qayyum itu adalah bentuk 4. Bentuk 4. Ya, baik, bentuk 4. Bentuk sifat ya, bentuk sifat. Sifat. Insya Allah nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang bentuk-bentuk sifat. Kata qayyum adalah bentuk sifat. Dia sama-sama merupakan bentuk sifat seperti kata qaim. Kata apa? Qaim. Ya, kata qaim. Mana yang kita kenali sebagai bentuk sifat yang lebih akrab dengan kita? Kedua, alif. Qaim, ada alif. Yang mana yang lebih akrab dengan kita? Ada alif di huruf kedua. Kata yang mana itu? Qaim. Baik, gitu ya. Ini adalah kata sifat. Sama juga dengan kata qayyum.
Ya, sama-sama ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberikan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran ya. Kesabaran sehingga usia kita bisa isi dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya adalah kegiatan diskusi kita ini. Nanti kita akan bicara bahwa ini sifat, ini ada sifat, sebutlah ini sifat tipe 1, ya. Ini juga sifat tipenya tipe 2. Nah, ternyata nanti sifat itu ada beberapa tipe gitu, beberapa tipe. Ya, pernah ada yang ingat kira-kira ada berapa tipe untuk sifat? Ada Pernah disampaikan dulu, ada yang ingat? ada 2. Oke, bagus ingatannya. Sifat bentuk berapa? Bentuk 4. Oke, jadi biar gampang ingat, minimal nanti kita akan belajar 4 tipe. Oh iya. Apa ya, ingatnya ya. Gitu. 4 tipe. Minimal nanti kita akan belajar 4 tipe. Ada yang tipe pertama seperti ini, ada tipe kedua seperti ini, ada juga tipe ketiga seperti entah apa nanti, ada juga tipe keempat entah seperti apa lagi, ada tipe kelima entah apa lagi, ada tipe keenam, ada apa lagi. Gitu ya, akan ada beberapa jenisnya. Kuncinya apa untuk bisa sampai sana? Kuncinya adalah sabar. Kita sabar, kemudian istiqomah sehingga kita bisa lanjut. Walaupun tidak melalui diskusi dengan saya, insya Allah ibu-ibu, ya, ibu-ibu, bapak nanti akan menemukan penjelasan tentang itu. Ya. Tapi akan menjadi nilai lebih kalau kita yang membangun karir dari awal sampai akhir pembicaraannya. Oh ini toh gitu kan, enak tuh serunya. Ini toh yang dulu kita bicarakan. Oh ini toh yang dulu kita bicarakan. Sehingga kita ke bawah itu berakar. Ini pepatah orang tua. Ke bawah kita berakar, ke atas kita berujung, ke samping kita berbuah. Sehingga semuanya akan menjadi indah. Ya, bisa saja nanti kita belajar tiba-tiba di akar terus. Begitu belajar baru gitu udah ada di apa namanya? Sudah sampai ke daun-daunnya gitu, daun-daunnya. Tapi kadang-kadang daun kalau tidak dikaitkan dengan akar sering pepatah orang mengatakan jangan sampai seperti kacang lupa kulitnya. Ya, artinya apa? Seolah-olah ilmu itu tidak berkaitan. Padahal antara kacang dan kulitnya itu berkaitan, antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain itu berkaitan. Kalau kaitannya itu tidak ungkap, khawatir kita tidak sempat untuk menyimpulkan sendiri. Baik, Ibu, Bapak, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Bentuk madinnya apa? Koma. Mudhari'nya? Yakumu. Masdarnya? Diam. Ya, yang sudah masuk kan dalam bahasa Indonesia ada kata kiamah. Ya, kiamat. Nah, hari kiamat. Hari kiamat. Kata koma juga, ada kata koma. Sudah kita temukan pada pelajaran sebelumnya. Ya, pada pelajaran sebelumnya yang kita bicara tentang iqomah waktu itu ya. Kata iqomah, apa ungkapan iqomah yang pakai ada kata komanya? Berdiri. Azan. Iqomah yang iqomah. Pelajaran ke-11. Apa? Yang pakai ada komanya? Iqomah? Berdiri ya. Ya, betul ya. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu dulu pertama-tama mula-mula kita menemukan kata qom. Ya, itu yang kita temukan kata qom. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya. Ya, qoma. Tadi kita baca tasrifnya terlebih dahulu bersama-sama. Koma. Yaqumu. Qayyum. Baik, ya. Itu dia kata al-qayyum. Kita lanjutkan berikutnya.
dari ungkapan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa maknanya? Tidak. Dia Tidak yang dikuasai. tidak diberatkan. Tidur. Tidak. Dia Kuasai kantuk dan Tidak tidur. mengantuk dan kuasai ngantuk tidak dan tidur. tidur. Dikuasai kantuk Kantuk dan dan tidur. tidur. dan tidak dikuasai tidur. Tidur. Yang bermana kantuk yang mana? Sinatun. Iya, baik. Nah, ini rasanya sudah saatnya ya ibu-ibu untuk memperhatikan bunyi kata dan bunyi huruf lebih detail. Apa maksudnya? Hurufnya apa saja, ibu-ibu, bapak yang saya tulis? Sin, nun, Sin. Marbut. Ya. Marbutoh. Paling tidak dalam bahasa Arab ini ada 3 cara membacanya. Ya, ada 3 cara membacanya. 2 dari 3 tersebut, insya Allah sudah ibu-ibu, bapak-bapak pelajari. Ya. Apa itu? Yang pertama kali dulu kita temukan adalah kata ini. Sunnah. Apa bacanya? Sunnah. Iya, ya. Itu. Ini udah populer betul nih. Kemudian ini yang kita pelajari pada pelajaran yang ke-13 ini. Sinatu. Sinatun. Apa maknanya? Ngantuk. Iya, Ngantuk. bagus. Yang kita belum pelajari secara langsung adalah kata ini. Sanat. Iya. Kata sana. Sana. Kata sana. Ini yang belum kita pelajari. Kalau kata sunnah sudah, kata sinah juga sudah. Ini ya sinah. Kemudian ada kata sana. Ibu-ibu coba prediksi ya, prediksi apa maknanya. Ini saya tulis. Itu. Tahun, Pak Guru. Tahun. Itu ya. Sekarang ini kita di sanah 201. Ini artinya apa? Kalau dulu ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dulu kan ilmu kita apa? Yang penting ada 3 huruf yang sama. Soal bunyi, apa kata kita soal bunyi? Bagi pemula, fokus perhatiannya kepada huruf. Sedangkan huruf dasar, 3 huruf dasar. Ya, sedangkan bunyi apa dulu ilmu kita? Kalau bunyi apa ilmunya dulu? Perubahan bentuk ya. Bunyi. Kita tentang bunyi dulu. Ada yang ingat? Baik, dulu pernah kita sampaikan bahwa ya fokus perhatiannya adalah kepada huruf, sedangkan bunyi nanti. Nanti. Bunyinya belakangan. Ya itu. Nantinya itu yang mana? Ini dia. Inilah dia ini. Inilah dia. Salah satunya ini. Ya. Cuma secara umum ini tidak banyak ya. Tidak banyak akan kita temukan ya kata-kata yang istilahnya itu homofon, homograf, dan akan istilahnya begitu ya. Homograf, graf, grafika itu tulisannya sama, ya. Artinya beda. Hurufnya sama, tapi beda cara membacanya. Kalau dalam bahasa Arab dulu kan tidak ada titiknya ya, tidak ada titik, tidak ada bacanya. Sekarang kita alhamdulillah sudah terbantukan.
para ulama sudah memprediksi dan sudah mengantisipasi persoalan tersebut. Baik, mari kita lanjut ke pada bagian berikutnya. Mari kita lihat la ta'khuduhu. Ya, ta'khudu. Apa 3 huruf dasarnya? 3 huruf dasarnya adalah akhadha. Apa? Akhadha. Ya. Jadi huruf pertamanya apa, Ibu, Bapak? Hamzah. Hamzah. Baik, perhatikan ya. Bentuk madinnya akhadha. Mudhari'nya Ya'khudhu. ya, bagus. Bentuk masdarnya iya, baik. Bentuk amarnya ya. Untuk bentuk amar untuk jamak Khudhu. ya. Bagus. Nah, sekarang ini ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan untuk melihat apa yang sudah kita ingat. Ini apa yang saya lingkari? Hamzah. Iya. Good. Ini apa yang saya lingkari? Madin. Iya, baik. Kira-kira Hamzah ini ada menandakan sesuatu makna nggak? Bukan. Iya, Pak Guru. Menandakan apa? Bukan. Iya, bagus. Ingatannya bagus. Ya. Ini berapa huruf? 3. Apakah semuanya dasar? Tidak. Tidak. Semuanya merupakan pokok? Bukan. Kalau semuanya, tidak semuanya pokok, yang mana saja? Kho dengan zal. Khodha berapa banyak? 2. Padahal ilmu kita pokok berapa banyak? 3. 3. Ya. Ini ada berapa? 3. 3. Apakah semuanya Oh pokok? iya. Iya. Semuanya pokok, Pak Guru ya. Begitu. Ya. Kalau begitu maka Hamzah di sini tidak menandakan Domir. makna lain. Gitu. Iya. Tidak menandakan apa, Pak? Tidak Makna lain. menandakan makna lain. Lain. Artinya Hamzah di sini tidak menandakan mekan. Oh iya. Mengapa? Mengapa? Karena dia pokok. Gitu. Ya, Dasar ya. Ya, karena dia dasar. Ya. Jadi ini untuk sekedar mengingatkan diri kita masing-masing bahwa penanda-penanda ada ini gitu ya, ada ini dan sebagainya itu akan menjadi perhatian kita untuk menjadi lebih itu berkaitan juga dengan pemahaman kita 3 pokoknya apa. Ya. Maka kita bilang dulu apa ilmunya terkait dengan 3 huruf dasar apa ilmunya untuk ciri pertama? Terdiri dari 3 huruf dasar. Ya, ilmunya apa? Teorinya apa? Rumusnya apa? Ciri-ciri bahasa Arab ya. Oh, betul. Ciri bahasa Arab yang pertama apa? Berasal dari 3 huruf dasar. dasar. Ya, betul. Ilmunya apa? 3 pengikat makna. 3 pengikat untuk untuk makna yang lupa. Pengikat makna, pengingat yang lupa. Pengingat yang lupa. Maksudnya, gitu. Apa maksudnya? Coba ibu-ibu, bapak lihat apa makna dasarnya akhoda di situ? ambil. Ngambil. Ya, kita katakan saja mengambil. Ya. Ini makna mengambil ini diikat oleh akhoda 3 itu. Ya, mohon maaf ini saya ini enggak ya salah enggak kalau saya bilang begitu. Ini ilmunya ini ya Ibu Bapak ilmunya apa? Ilmu lalu lintas ya. Ilmu kendaraan umum. Segi berapa? 3. Ya. 3. Mengamankan. Itu artinya bahwa makna mengambil ini diamankan oleh ada hamzah, ada kho, dan ada zal. Nah, gitu itu ilmunya. Jadi tidak mendatangkan ilmu yang lain dari 3 huruf tersebut.
Berarti kalau khudh, itu khudh, apa maknanya? Ambillah. 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 Khudh itu ambillah. Itu dia kata yang pertama yang kita punya. Itu dia kata pertama yang kita punya. Berikutnya kata naum. Naum bentuk berapa? Bentuk 3. Bentuk 3. Bentuk 3, bentuk 4. Baik. Yang menduga itu bentuk 3 dari mana prediksinya? Sukun di tengah. Sukun di tengah. Ya, ada Sukun di tengah. Yang menduga itu bentuk 4 apa? Prediksinya dari mana? Naum. Yang menduga itu bentuk 4 apa? Prediksinya? Ya, baik. Jadi yang kita pakai dulu ya, yang prediksinya naum ya. Ya, naum. Bentuk madinnya apa? Nama. Nah, Ini ada panjangnya. nama. Tapi kalau nggak panjang udah jadi bahasa Indonesia. Nama. Nama bahasa Indonesianya, nami bahasa Sundanya. Benda. Nama. 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 Mudhari'nya Ya. Ya. yana. Ya. Kemudian bentuk masdarnya Naum. ya, bentuk masdarnya naum. Ini contoh yang populer, insya Allah ini contoh populer. Apalagi Pak Adung nih, aktivis, ini primus ya, pria musala, musola. Apa primas ya Pak Adung? Pria masjid. Coba Pak Adung dibaca. As-sholatu khairum minan naum. Iya, bagus. Apa maknanya? Sholat Lebih lebih baik baik daripada tidur. Pada tidur. Apa? Sholat lebih baik daripada tidur, Pak Guru. Iya, bagus. Yang bermakna lebih baik yang mana? Khair. Iya, bagus. Pak Adung melihat itu ada berapa kata, Pak Adung? Pak Adung melihat itu ada berapa kata? 3, Pak Guru. Iya. Berapa kata? 3. Ya, baik. Diulangi lagi ya. Yang bermakna lebih baik yang mana, Pak Adung? Khair. Iya. Pak Adung melihat khair itu berapa kata? Oh iya. Baik. Kata Pak Guru ya, khair. Apa? Satu Pak Guru ya. 1, baik. Maknanya berapa tadi? Lebih baik ya. Maknanya berapa tadi? 2. Iya, bagus ya. 2 kan, ada lebih dan ada baik. Ini artinya apa Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian ya? Ini soal jumlah kata dan jumlah makna itu tidak selalu sama ya. Ya. Apa Bu, Bapak? Jumlah Kata tidak selalu sama. Ya. Jumlah kata dan maknanya dalam Indonesia itu tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama. Tapi bagi kita itu jangan dianggap luar biasa. Bahasa Arabnya satu, bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya bisa lebih atau sebaliknya gitu. Sebaliknya dalam arti apa? Bahasa Arabnya 2, bahasa Indonesianya 1, itu biasa aja. Bukan sesuatu yang luar biasa. Dari 2 makna ini, lebih dengan baik mana yang pokok, mana yang lebih penting atau lebih dekat kepada khair. Apa lebihnya, apa baiknya? Baik. Ya, bagus ya. Baik ini adalah kata khair itu mana dasarnya baik ya. Sedangkan lebih ini tentu ada ilmunya ya. Sehingga kita mengatakan lebih. Ibu Bapak ada yang sudah punya ilmunya sehingga dimunculkan kata lebih untuk khair?
Karena karena ada min. Iya, bagus. Tuh kan? Jadi ini kaitannya dengan ada min ya. Ada min sebagai kelanjutannya sehingga kita memahami bahwa kata itu memiliki makna lebih. Ya, bagus. Tuh, lebih baik. Oke, kita lanjutkan berikutnya memperhatikan contoh yang lain. Contoh yang lain. Itu tadi contoh dari kata naum dan kata akhadha ya'khud. Ibu Bapak sekalian, berikutnya mari kita pindah ke tanmiyatul mufrodat yang berikutnya. Tanmiyatul mufrodat berikutnya dari ungkapan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Apa maknanya? Manjal lagi siapa orang yang Manfaat di sisinya. siapa orang yang Artinya tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Iya, bagus. Ada lagi versi yang lain. Ini kita punya dua versi. Yang pertama versi siapa. Yang kedua versi tidak ada. Ada lagi yang lain? Siapa yang akan memberi syafaat? Ya, itu versi pertama itu. Versi pertama, mannya siapa? Memberi syafaat. Versi kedua tidak ada. Versi yang lain untuk man ada lagi? Tidak ada yang mensyafaati di sisinya. Ya, itu versi kedua. Yang tidak ada itu versi kedua. Selain siapa dan tidak ada, apa ada lagi? Di sisinya. Tidak ada. Selain siapa dan tidak ada lagi pemahaman makna. Dapat memberi syafaat. Apa? Dapat. Untuk man ya, untuk man ya. Apa ya? Kata tanya. Baik, ini versi yang ketiga ya, versi yang ketiga. Versi yang ketiga apa? Mananya? Kata tanya ya, kalau nggak salah. Mananya? Apa? Apa? Baik, sudah dapat. Apa Kita sudah dapat 3 versi. Apa siapa? Ada lagi yang lain? Selain siapa, tidak ada dan apa? Gitu. Ada? Tidak ada kamu. Tidak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan kepada bagaimana memahaminya. Bagaimana pemahamannya. Yang menduga man tersebut bermakna siapa? Apakah di situ ingin menanyakan sesuatu? Kalau siapa berarti menanyakan sesuatu. Tapi Ya, menanyakan apa? Manfaat. Siapa yang menguasai manfaat? Ya, siapa yang memberi manfaat? Siapa yang dapat memberi manfaat? Siapa yang memberi syafaat? Memberi syafaat ke manfaat. Siapa yang memberi syafaat? Siapa yang memberi syafaat? Syafaat. Ada jawabannya enggak? Ada Allah. Ada. Allah memberi syafaat Allah. Ada jawabannya di situ. Yang memberi syafaat Allah. Ada jawabannya di situ. Di sini ada Pak Guru. Di ayat yang sedang kita kaji di situ ada jawabannya. Tidak ada. Tidakkah? Tidak ada. Ada. Apa jawabannya di situ? Jawabannya illa biiznihi. Bukan ininya. Pertanyaan tadi siapa yang memberi syafaat? Enggak ada. Tidak ada Pak Guru. Izinnya. Jawabannya apa gitu? Indahu ya. Pertanyaannya siapa? Lalu jawabannya apa? Indah. Allah indahu ya. Siapa guru?
Indahu itu artinya Allah. Bukan hu. Bukan di sisinya. Sisinya. Ya. Artinya apa? Di Ya, sisinya. Jadi pertanyaannya sampai di sini. Enggak, maksudnya nya itu bukan. Beda diskusi kalau begitu. Beda diskusi. Ini kan pertanyaannya adalah kalau man itu sebagai pertanyaan, kalau itu sebuah kalimat pertanyaan, lalu jawabannya apa di situ? Indahu ila biisni. Siapa berarti dia ya? Apakah Allah. Ya, kecuali dia memberi. Kalau bertanya Baik, gitu ya. Berarti masih menjadi berarti ada orangnya. Kalau kita mengatakan siapa. Nah, kalau mengatakan tidak ada, ini ilmunya apa? Sehingga mengatakan tidak ada. Ada ilah. Ada ilah. Iya. Ada ilah. Kecuali dia. Ini ada man, kemudian ini ada ilah. Man diikuti ilah bermakna tidak ada. Baik, ini kita masih mengingat ada yang pernah kita pelajari. Nah, kalau man dimaknai apa? Di sini maksudnya apa? Kata tanya, apa yang ditanyakan? Apa yang diberi ya? Apa yang diberi Allah? Pada apa berarti yang diberi adalah syafaat. Apa yang didapatkan? Yang bermakna didapatkan yang mana? Man itu kan apa? Lalu jawabannya mungkin syafaat ya. Ya, itunya pertanyaan lengkapnya bagaimana? Apa yang diberikan Allah? Ya, bagus. Apa yang diberikan Allah? Ungkapan yang bermakna diberikan Allah yang mana? Oh, enggak ada sih. Enggak ada. Ya, baik. Berarti kalau begitu ini berarti menjadi sesuatu yang kurang kuat argumentasinya. Ya, bahwa tadi betul kalau kita mengatakan siapa yang memberi syafaat? Allah, gitu ya. Itu betul jawaban seperti itu. Cuma itu tidak berkaitan langsung dengan ayat ini, gitu ya. Tidak berkaitan langsung dengan ayat ini. Apalagi kalau kita bicara bahwa di dalam ayat ini ada bicara tentang izin. Izin apa kira-kira yang dimaksud ini? Apa izin penambangan? Mendapat Apa izin untuk syafaat? Memberikan syafaat. Ya, baik. Siapa yang memberikan izin? Allah. Berarti ada dong yang diberikan izin? Iya. Berarti yang memberi syafaat berarti bukan hanya Allah dong. Begitu bukan? Yang diberi berarti tidak cocok di sini. Kalau di sini informasinya ya, kalau di sini informasinya berkaitan dengan siapa yang memberi syafaat lalu jawabannya Allah. Ternyata ada yang mendapat syafaat dengan catatan dapat izin, ya. Maka ada tiga versi pemahaman ini yang bisa kita lanjutkan untuk menjadi pemahaman akhir dari diskusi kita adalah man di sini bermakna tidak ada. Tidak. Jadi man di sini berarti tidak ada diizinkan gitu, Pak. Kecuali bukan? Yang bisa tidak ada kecuali yang ya, kecuali dengan izin Allah gitu, Pak. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah. Iya, itu maknanya. Apa yang kita amati dari diskusi kita ini mengindikasikan bahwa kecenderungan kita untuk hafal mati masih sangat dominan. Ya, ini kecenderungan kita untuk hafal mati itu masih dominan. Dalam arti apa? Dalam arti kita karena dulu sudah lebih dahulu menemukan bahwa man itu bermakna siapa, maka seolah-olah dalam benak kita semua man itu bermakna siapa. Lalu begitu berikutnya, ketika kita dulu pernah mempelajari bahwa man itu bermakna apa, ada kecenderungan bahwa seolah-olah semua man itu bermakna apa. Begitu pula halnya,
Karena dulu kita pernah belajar wa itu bermakna dan, seolah-olah semua wa itu bermakna dan. Apa pesan dari balik ini semua? Ini pesannya karena Al-Quran bahasa Arab perlu didekati dengan pemahaman bahasa Arab, maka rasanya cocoklah kalau kita terus belajar. Untuk kita terus belajar supaya makna-makna yang lain sempat kita temukan dalam hidup kita, sehingga ilmu Allah yang kita bisa pahami, yang kita raih itu menjadi sangat variatif. Ya, begitu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak kalian. Ya. Mari kita lanjutkan berikutnya. Kata yang mana yang akan dibahas di sini? Yang akan dibahas lebih lanjut adalah dari ungkapan biiznihi. Ada berapa kata di situ? Tiga. Kata yang pertama apa? Bi. Iya, bagus. Berikutnya? Izni. Kemudian yang ketiga? Hi. Baik. Itu kita ada 3 kata. Ya, ada 3 kata yang kita dapatkan di situ. Ada bi, ada izni, dan ada hi. Ada bi, ada izni, dan ada hi. Untuk bi kita pernah bahas, untuk hi juga kita pernah bahas. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah, ya, yang akan kita bahas lebih lanjut pada kesempatan ini adalah kata izni. Kalau dilihat dari karakter hurufnya, kira-kira izni itu bentuk berapa? Bentuk 3. 5 ya. Bentuk 4. Bagus. Bentuk berapa lagi diduga kata izni? 3. Oh, 3. Ada sukun. Ya, baik. Ada 3, ada 4 yang lain menduga bentuk berapa? Bentuk 3. Ya, baik. Mari kita lanjut. Ini kalau diduga bentuk 3, kira-kira penanda penguatnya apa? Sukun di tengah. Ya, bagus. Kalau ini diduga bentuk 4, kira-kira penanda penguatnya apa? Nggak tahu, Pak Guru. Alif yang kedua. Diduga bentuk 4, penanda penguatnya apa? Ada alif yang kedua, tapi nggak ada di situ. Ya, baik. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ternyata ilmu yang dulu kita coba rumuskan bersama, ciri bentuk 1 apa dulu mula-mula kita punya ilmu apa? Kiri-kiri. Ada A gitu ya. Memang tidak selamanya betul, tapi ternyata sering betul ya. Ternyata sering betul. Kalau bentuk 2 dulu cirinya apa? Ya di depan. Di awal. Ya, di Tidak awal. semuanya memang kan. Ternyata tidak semua bentuk 2 itu awalnya iya, tapi sering betul gitu. Kemudian ciri bentuk ketiga apa? Sukun di tengah. Sukun di tengah ya. Ternyata tidak semua ya. Tidak semua masdar itu sukun di tengah, tapi kok sering gitu. Lalu bentuk 4 ada alif di huruf kedua. Alif di urutan kedua. Ya, ternyata tidak semua bentuk 4 itu ada alif di urutan kedua, tapi kok sering gitu. Kemudian kalau bentuk 5 apa dulu? Alif di awal. Ada alif di awal. Ternyata tidak semua bentuk 5 itu ada alif di awal, tapi kok sering gitu. Pak Guru emang contoh bentuk 5 yang tidak ada alif di depan yang mana Pak Guru? Ini? Azin. Di depannya ada huruf apa? Hamzah. Hamzah. Nggak kenal, Deng. Kalau gitu nggak kena. Tapi kan ada ini ujungnya apa? Sukun di akhir. Sukun. Jadi ibu-ibu, bapak, ini artinya saya pernah katakan bahwa bahasa itu pada satu sisi kesepakatan. Ya, apa istilah kerennya kesepakatan bahasa? Deal.
Sepahaman. Perjanjian. Pahaman. Ingat acara itu di televisi, Super Deal. Istilah lainnya tuh katanya arbitrer. Arbitrer. Katanya begitu. Arbitrase gitu kan kalau yang ngerti. Arbitrase. Ya, ada kan pengadilan arbitrase. Pada satu sisi, bahasa itu kesepakatan saja, arbitrer. Tapi pada sisi lain, bahasa itu juga teratur. Sebab kalau bahasa itu tidak teratur, susah kita mempelajarinya. Misalnya, kalau di keluarga Bu Yuni, dalam bahasa Indonesia, anak itu buah. Tapi nanti di keluarga Bu Nur, ya, anak itu lo. Gimana repotnya? Sama kalau kita nih, kalau kita ngomong dengan teman-teman kita dari Sulawesi, kalau nggak salah, gitu. Bagaimana kabar kita? Apa Pak Guru? Gitu. Gimana Bu Nur? Apa Pak Guru? Gitu. Bukan, apa Bagaimana sih? kabar kita? Kita katanya, tapi maksudnya bukan kita dalam pengertian nahnu itu. Kamu betul gitu. Gitu. Kalau bahasa Palembang, Palembang. Palembang, itu apa maksudnya Bu Andalusia? Kita Indonesianya. Kita apa maksudnya? Kita. Oh, kita itu ya, kita. Ya, di oken aja Pak Guru. Kita. Oh, mana kano. Kayak Jawa dong. Mana kemano. Iya, Oh, iyo. ada ya. Kali ini Yuno. Buko. Raono gitu. Raono, Rapopo. Jadi itu kalau Oppo berarti produksi Palembang. Opo-opo, raopo-opo. Wani piro. Baik, itu dia ya kata ya menyikapi yang namanya ciri, ya begitu menyikapi nama ciri. Supaya kita tidak sepenuhnya, ya kami sampaikan dulu, supaya kita tidak sepenuhnya bergantung pada hafalan yang kita miliki. Tidak hafal mati. Ya, ketika kita ada lupa-lupa gitu ya, ketika ada lupa-lupa ya, kitalah punya andalan sedikit gitu. Ya, ibarat kata tidak ada rotan, akar pun jadi. Akar pun jadi. Kata izin itu masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi izin. Izin. Ya. Bentuk madinnya adalah Azina. Azina. Ya. Mudhari'nya Zanu. Masdarnya Izin. Izin, mengizinkan. Izin. Nah, dari kata ini berkembang menjadi azana. Ya. Azana. Yu'adzinu. Mu'adzin. Amarnya azin. Apa maknanya? Azin. Berazan, mengumumkan. Mengumumkan. Ya, mengumumkan. Sehingga kita bisa lihat di sini antara kata azina, pernah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, antara kata azina dengan kata uzun dengan kata azan itu ada kaitannya. Ada kaitannya antara kata azina, kemudian ada kata itu kata uzun, ya, kemudian ada kata azan. Siapa yang ingat makna uzun? Telinga. Iya, telinga. Maka ini bisa dikaitkan ini tadi bahwa azana bermakna mengumumkan, itu mengumumkan itu, maka kita bilang itu mengumumkan. Nah, pengumuman itu didengarnya pakai telinga. Dengar pakai telinga. Mari kita baca sama-sama tasrifnya. Azan. Azana. Azana yu'adzinu. Yu'adzinu.
Azin. 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 Ya, baik. Nah, sekarang kita coba membaca contoh penggunaannya di dalam kalimat. Mari dibaca bersama-sama. Yu'adzinul mu'adzinu bis-shalah. Fanasma'ul adzan. Ya. Azan. Nasma'ul adzan. Ada ungkapan, ada kata yang belum terpahami pada contoh yang baru kita baca, Ibu, Bapak sekalian? Disambung-sambung itu. Bingung. Sebelum bisa nyambung-nyambung, ya, sebelum nyambung-nyambung, diyakinkan dulu bahwa potong-potongnya sudah selesai. Sebelum bikin baju, ya, sebelum bikin baju, potongan-potongannya sudah siap. Ini potongan untuk lengan, ini potongan untuk kerah, gitu ya. Ini potongan untuk bagian depan sebelah kanan, ini potongan bagian depan sebelah kiri, ini untuk potongan bagian belakang. Yakinkan itu dulu, sehingga kalau kita sudah punya potongan-potongan tersebut, insya Allah kita bisa berlatih untuk menjahit sebuah baju yang utuh. Bagaimana? Ada yang ingin mencoba untuk sharing pemahamannya menjadi bahan diskusi kita? Saya ya Pak Guru. Silakan. Itu kan di sini nggak kelihatan soalnya ini di layar saya. Yu'azzanu mu'azzinu bis-shalah fanasma'ul azan. Jadi dari subjeknya mu'azzin. Mu'azzin, terus yu'zanu, sedang, ini bentuk mudhore, sedang mengumumkan, Lidahnya masih yang lekat. berazan, yang azan, sholat, untuk sholat, dengan sholat, wanas mau, maka kami nasma'u mendengarkan azan. Jadi bagaimana maknanya? Muazin sedang berazan, akan berazan atau sedang berazan, berazan dengan sholat. Untuk sholat, panas mau, maka kami mendengarkan azan. Iya, bagus. Selama Ibu mengulangi Arab lalu Indonesianya, itu indikasi belum bebas pemahamannya. Gitu. Itu belum bebas, itu masih mindahin, itu kerjanya seperti kerja kamus. Belum menjadi kerja pikiran Ibu itu. Kalau masih baca Arabnya, Indonesianya, baca Arabnya, bahasa Indonesia. Dicoba Bu, bahasa Indonesianya saja. Muazin sedang berazan sholat, maka kami mendengarkan azan. Iya, bagus. Tadi yu'azinu di bagian tanmiyatul mufradat di atas dimaknai apa tadi yu'azinu? Maksudnya Pak Guru gimana? Muazinu itu yang di kolom taksrif, coba dilihat. Ya. Di kolom taksrif coba dilihat apa makna azana yu'azinu? Yu'azinu kan mengumumkan atau berazan. Dia. Ya, baik. Ibu pilih yang mana? Berazan. Jadi maknanya bagaimana? Kalau pilih berazan. Muazin sedang berazan. Kan berazan. Ya, oke, terus. Muazin ada bisolahnya. Ya, muazin akan berazan, sedang berazan untuk sholat. Maka muazin sedang berazan sholat. Untuk sholat. Muazin sedang berazan untuk sholat. Gitu ya? Ya, terus? Panas mau, maka kami mendengarkan. Panas mau. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud bahwa kalau kebiasaan kita baca Arab,
lalu Indonesianya. Baca Arab, lalu Indonesianya, itu kecenderungannya kita itu akan seperti kamus cara berpikirnya, bukan sebagai pemahaman. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Coba ibu-ibu, ya, coba ibu-ibu, bapak-bapak sekalian begitu ya. Kita pernah membahas bahwa, gitu ya, pernah membahas bahwa dalam bahasa Indonesia kata maka itu adalah penghubung antara apa dengan apa, ibu, bapak sekalian? Maka itu kan jawaban ya, maka jawaban apabila kalau nggak salah fa itu apabila ada iza ya, sedang apabila lalu maka. Bagus ya. Tapi jangan dicampur adukkan ya Bu antara Arab dan Indonesia. Kalau kita bicara bahasa Indonesianya, itu fokus ke bahasa Indonesianya. Walaupun memang ada kaitannya antara Arab dengan Indonesianya. Tapi kalau kita campur-campur itu kadang-kadang nanti kesimpulannya menjadi tidak tidak bagus kesimpulannya. Seperti ketika kita bilang ya, kita berucapnya kata kerja, tetapi dalam pikiran kita adalah fiil atau sebaliknya. Kita berucap fiil, tapi dalam pikiran kita adalah kata kerja begitu. Karena dicampur-campur. Sebaiknya kalau kita mengatakan kata kerja, fokus ya kata kerja. Pada waktu kita mengatakan fiil, fokusnya ke fiil, walaupun fiil dengan kata kerja itu ada kaitannya. Kalau kita sedang bicara tentang maka, ya, ketika kita bicara tentang maka, fokuslah ke maka saja sebagai bahasa Indonesia. Bagaimana? Maka itu kata penghubung antara apa dan apa biasanya? Nanti ada perbuatannya. Penghubungan antara apa dengan apa? Apabila. Dalam bahasa Indonesia ini kita sebut dengan sambung ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sambung. Sehingga gitu ya. Sehingga kita akan memaknai dia. nanti ya telepon lagi belajar online ya. Akan memahami dia dengan makna sambung kalau dia posisinya menyambung. Itu tuh pemahaman awal. Lalu berikutnya diskusi kita adalah maka itu penghubung atau kata sambung antara apa dengan apa. Jika maka apa? Penyambung antara apa dan apa? Ya telepon. Nanti ya telepon lagi belajar. Ya. Apa? Antara apa dengan apa? Kerjaan ya Pak Guru. Apabila maka. Baik, coba kita ingatkan lagi ya. Itu adalah antara, biasanya antara sebab dan akibat. Pak. Atau dalam bahasa Indonesia, ini ya, antara syarat. Syaratnya begini-begini gitu. Syarat-syarat ini, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, akan terjadi seperti ini. Gitu. Misalnya kita apa? Sederhananya begini. Air kalau dipanaskan mendidih enggak? Mendidih. Apakah selalu begitu? Atau ada syaratnya? Oh, dimasak. Kalau ditaruh di atas api. Ada syaratnya enggak berapa derajat? Ada. Berapa? Di atas berapa derajat yang mendidih? Saya kira begitulah ya. Kira-kira 100 derajat. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia, ungkapan-ungkapan yang bermakna sebab atau syarat itu biasanya ada kata jika. Apalagi? Jika. Kalau. Gitu. Karena itu. Seandainya. Apalagi? Seandainya. Karena itu, bisa nggak karena itu? Kalau karena itu akibat kalau mengatakan karena itu.
Kalau karena itu akibat. Seandainya, apabila. Ya, gitu ya. Nah, karena ini udah kita pemahaman kita sudah ada di situ ya. Apa kalimat ini secara keseluruhan menggambarkan ada gitu sebab dan akibat? Iya. Iya. Ya, gitu ya. Kalau demikian gitu ya. Kalau demikian, maka bisalah kita pakai maka. Ataukah apakah ini menggambarkan antara sebuah peristiwa yang berurutan? Bisa. Ya. Iya, Pak. Mana nih kira-kira kalau kita pakai ini? Kita mau bicara ini sebab akibat atau urutan peristiwa? Peristiwa. Ini, Pak. Peristiwa. Kami mendengarkan. Ya, Setelah ada berarti azan, jika ini adalah urutan sebuah peristiwa, ya, urutan, maka kita cari dalam bahasa Indonesia kira-kira apa ungkapan yang biasa kita gunakan untuk memahamkan bahwa ada peristiwa yang berurutan. Kemudian. Boleh? Selanjutnya. Iya, boleh. Kami mendengarkan muadzin. Kami mendengarkan muadzin yang sedang berazan gitu, Pak. bila Bagaimana bisa pemahamannya jadi Misalnya, demikian, Bu Sri? Misalnya gitu. Kami mendengarkan muadzin sedang berazan. Mendengarkan azan. Untuk menunggu sholat. Coba dari awal, Bu Sri Lestari, coba. Kami mendengarkan muadzin. Kaminya dari mana? Kami mendengarkan muadzin sedang berazan. Yang bermakna kami mendengarkan yang mana? Ini mana nasma'u. Ya. Azan. Yang bermakna muazin yang mana? Muadzin, Pak, depan. Oh, jauh banget itu loncatannya. Wah, Bu Sri Lestari ini nenek-nenek lincah nih. Mendengar yang di belakang. Kan Meli kan, Pak. Meli. Kan Meli kan, Pak. Meli. nenek lincah. Karena di belakang langsung loncat. Pak, daripada diam kan bisa kan, Pak. Gak apa-apa, tapi itu kan indikasi bagus ya. Indikasi bagus. Ibu termasuk orang yang bisa berpikir dan berdiskusi. Itu bagus. Nah, coba dibenahi ini. Coba, supaya loncatan jangan terlalu jauh nih. Loncatan jangan terlalu jauh nih. Kami Ya, Pak, mendengarkan muadzin. Kami mendengarkan muadzin. Muadzin sedang azan sholat. Mendengarkannya di belakang, Bu. Ya. Mendengarkannya di belakang. Dan yang didengarkan itu bukan muazin, tapi yang didengarkan adalah azan. Azan, ya. Kami mendengarkan azan yang dibawakan. Oke, itu simpan untuk bagian kedua ya. Itu simpan untuk bagian yang kedua. Iya. Coba sekarang untuk bagian pertama apa maknanya? Coba bagian ini saja. Ya tadi udah kan. Muadzin berazan. Tadi kan udah, Pak. Apa? Tadi udah dibahas Bu Ros kan. Oke, sudah. Bagaimana tadi hasilnya? Tadi udah dibahas sama Bu Ros, Pak. Ya, bagaimana hasilnya? Jadinya apa ya tadi? Bila muazin muadzin berazan. Muadzin sedang mengumandangkan panggilan sholat. Muadzin sedang berazan. Dan kami mendengar azan sedang berazan. Disolat dengan sholat. Bi-nya kan dengan ya, tapi bisa untuk sholat. Tidak semua ya, tidak semua bi itu dengan itu kalau sholat membiasakan semua bi itu dengan, semua wa itu dan, semua fa itu maka itu yang menjadi kendala. Sedang mengumandangkan panggilan sholat. Sholat, iya, iya itu sholat. Nah, itu dan muadzin
Jin sedang mengajarkan sholat. Mengandalkan panggilan untuk sholat. Selanjutnya kami mendengar adzan. Kemudian Ya, kami baik. Coba pakai yang satu ya, pemahaman yang tadi yang belum dipakai. Adzana yu'azinu apa maknanya? Berazan mengumandangkan. Berazan mengumumkan. Ya, baik. Coba pakai mengumumkan. Muazin Muazin mengumumkan panggilan sholat. Panggilan sholat. Muazin mengumumkan. Mengumumkan apa? Untuk sholat. Ya, boleh. Muazin Di sholat untuk sholat. Itu ya. Sri, tidak semua bi itu dengan. Ya, Pak. Iya. Tidak semua bi itu dengan. Iya, iya. Bisa untuk juga, Pak. Bisa. Itu Untuk tadi. milik. Contohnya. Gitu. Muazin mengumumkan untuk sholat. Untuk sholat. Mengumumkan untuk sholat. Kami mendengarkan. Kami mendengarkan gitu. Iya. Mendengarkan apa? Azan. Mendengarkan Berarti azan. apa maknanya? Panggilan sholat. Panggilan. Tadi Kan tadi udah disebutin tadi. Kami mendengarkan panggilan sholat. Selanjutnya kami mendengar panggilan. Ini kan mengumumkan tadi ya. Tadi mengumumkan bukan? Mengumumkan ya. Berarti yang kita dengar adalah pengumuman. Selanjutnya kami mendengar pengumuman. Ya, baik. Lanjutkan berikutnya. Setelah tadi kita bicara tentang azana yu'adzin. Nah, bagaimana dengan berikut ini? Wa'adzin. Wa'adzin. Finnasi. Dibaca dulu. Wa'adzin. Finnasi bil hajj. Iya, baik. Kira-kira apa maknanya ini? Dan tetap ya langkahnya ibu-ibu, ibu bapak sekalian. Memang pada tahap awal kita perlu tahu makna ungkapan demi ungkapan, kata demi kata. Tetapi jangan itu dianggap sebagai hasil final. Karena kita baru pada level pertama. Ya. Baru level pertama dari 4 sehat, 5 istimewa. Lanjutkan ya. Tadi pemahaman awal tersebut dengan melihat apakah dari segi logikanya gitu ya, dari segi perasaan itu terasa enak atau tidak, pas atau tidak dan sebagainya. Ya, Pak Guru mau tanya. Ya. Pak Guru, haji itu artinya apa? Serulah kepada Indonesia. manusia untuk berhaji. Sudah jadi bahasa Indonesia. Haji aja gitu bisa haji. Wajib rukun Islam yang kelima. Pergi haji bagi yang mampu. Baik, silakan. Wa'adzin finnasi bil haji. Pak Guru, azin itu seru, panggillah pada manusia untuk berhaji. Enggak usah pakai pada. Berhaji. Panggillah manusia untuk berhaji. Uras nggak apa-apa. Ini bukan persaingan ya, iya. nggak bukan persaingan tapi kita berdiskusi. Iya Pak Guru, kalau saya maksudnya. Semua ide akan menjadi bahan untuk kita. Maksudnya kalau saya. Kita pelajari. Kalau saya. Ya, silakan. Panggillah manusia untuk berhaji. Iya. Serulah manusia untuk berhaji. Iya, bagus. Yang bermakna serulah yang mana? Azin. Itu bentuk berapa? Bentuk 5. Domirnya apa? Anta. Ya, berarti maknanya bagaimana? Kamu serulah, engkau aja. Engkau panggillah manusia untuk berhaji. Iya, baik. Yang lain bagaimana?
Pak Guru, ini kalau di kolom kan azin itu berazan. Apa itu satu-satunya? Azan lah gitu loh. Apa Bukan itu berazan satu-satunya? mengumumkan. Serulah Bukan Pak Guru. Apa itu satu-satunya makna? Ini saya lihat di kolom berazan atau mengumumkan di kolom kelima Ya, amat. itu artinya bukan satu-satunya kan ya? Iya. Satu-satunya makna maksudnya. Ibu pilih yang mana? Bu Yuni pilih yang mana? Umumkanlah. Bagaimana jadinya? Ya diumumkanlah ya kalau amat. Ya, lengkapnya bagaimana? Lengkapnya bagaimana? Kamu umumkanlah. Ya, lengkapnya bagaimana, Bu? Semuanya, Bu. Oh, kamu umumkanlah manusia untuk berhaji. Coba Ibu renungkan kalimat Ibu tadi. Bagaimana jadinya? Kalau berdasarkan kolom ini ya Pak Guru, kamu umumkanlah. Jangan hanya berdasarkan itu saja ya, tapi gitu ya. Itu jadi dasar, jadi modal. Tetapi jangan lupa Ibu juga punya pikiran, punya perasaan, gitu ya, digunakan. Iya. Gimana jadinya? Umumkanlah kepada manusia. Engkau umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Nah, oke, bagus itu. Berarti dari mana kepadanya? Kepada V. Nah, itu dapat tuh. Coba ibu-ibu, itu ya. Coba Bu Yuni ya terutama. Coba ibu-ibu, terutama Bu Yuni, bayangkan apa yang terjadi kalau selalu V itu dimaknai di. Iya. Kemudian dari mana pemahaman untuknya? Serukanlah. Untuknya dari mana, Bu Yun? Apanya Pak Guru? Untuknya, makna untuknya dari mana? Umumkanlah. Untuk, makna untuk dari mana? Bukan untuknya, untuk berhaji. Yang bermakna untuk yang mana jadinya? Dari B. Iya, bagus. Itu coba bayangkan B itu, ya. Coba bayangkan kalau semua B itu diartikan dengan. Haji. Tidak masuk Pak Guru. Ya, betul. Itu artinya, sekali lagi, ini sekian contoh yang kita temukan, di mana kita membutuhkan fleksibilitas. Ya. Dan ini perlu keberanian, ini terkadang perlu keberanian. Karena apa? Seolah-olah kita ini ya sangat terikat dengan pengetahuan yang lebih dahulu kita dapatkan. Ya, lebih dahulu kita dapatkan. Ini posisinya apa? Penting jadinya apa? Penting bagi kita orang tua untuk memilihkan sekolah yang cocok buat anak cucu kita. Karena apa? Karena informasi awal yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi pola pikir di masa-masa yang akan datang. Baik, Ibu, Bapak, itu diskusi kita tuntas untuk bagian ini. Apa ada yang hendak ditanyakan lagi? Alhamdulillah. Jadi artinya yang tepat apa Pak Guru? Engkau serulah kepada manusia untuk berhaji. Semua tepat. Keputusan terakhir ada di enaknya kita masing-masing. Kalau Bu Yuni, enaknya bagaimana Bu Yuni? Jadi tergantung masing-masing ya Pak ya. Pak Guru tadi. Pendapatnya tergantung masing-masing ya Pak. Ya, dan yang lebih penting dari itu adalah bisa kamu umumkanlah kepada manusia. Coba Bu Yuni. Kalau saya kamu umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Ya, tapi bagus. Bisa diganti kamu itu versi Bu Yuni. Bu Ros, bagaimana versi Bu Ros? Siapa Pak Guru? Bu Ros, versinya Bu Ros bagaimana? Kamu serulah manusia untuk berhaji. Iya, bagus. Kalau Bu Nur yang enak yang mana? Engkau serulah atau kamu serulah kepada manusia untuk berhaji. Iya, silakan. Ya. Kalau serukanlah. Boleh, bagaimana jadinya?
Serukanlah kepada manusia untuk berhaji. Iya, sama itu. Umumkanlah ke semua orang untuk pergi berhaji. Bagus. Bagus ini. Luar biasa. Pak Guru semuanya bagus. Bagus. Tapi ada yang nggak bagus. Enggak, kurang daripada diem kata Pak Guru. Bagus tuh Bu Sri. Ya, bagus semua Pak Guru ya. Iya, yang bagus kasihan semua. itu nih, yang kasihan itu teman kita yang nggak punya pendapat, yang kasihan. Aduh. Tapi kan kalau kita lagi pusing gitu kan boleh dong Pak diem aja. Aduh, kalau lagi Jadi yang nggak ngomong nggak bagus ya Pak Guru. Kalau lagi tensinya naik kan pusing dong. Mengamati. Boleh dong diem aja Ya, Pak. kayak ini teman kita nih. Apa yang dipikirkan, tapi mungkin tipe orang beda-beda ya Pak Adung, ya Pak Sahrial, ini karena malu ya nih ibu semua yang ngomong katanya. Udah Bapak diam aja. Bukan Pak Adung ya Pak Sahrial nggak kebagian di ini direbut sama ibu-ibu Pak. Jadi dia mengalah Pak. Oke, mungkin itu nih bagus nih. Makanya kalau diajak arisan masih cocok nih yang diajak arisan. Baik, kita lanjutkan Ibu-ibu. Bapak-bapak sekalian. Berikutnya dari ungkapan baina aidihim wa ma khalfahum. Ini ada kata khalfa. Khalfa itu bermakna belakang atau di belakang. Di belakang. Itu satu kata bisa dimaknai dua. Khalfa, di belakang. Ya. Khalfa, di belakang. Gitu ya. Ini khalfa, di belakang, hum mereka. Ini satu bermakna dua. Sebaliknya, baina aidi. Baina aidi ini dua kata. Ini dipahami di depan. Di depan. Ya, di depan. Walaupun baina dulu kita pahami apa? Baina. Baina dulu apa maknanya dulu? Di antara, gitu ya. ID ini jamak dari yad. Antara. Ya. ID ini jamak dari yad. Ingat yad? Tangan. Ya, ini waktu kita belajar dulu al-wudu ya. Al-wudu. Wudu. Ya. Ada al-wudu. Udah jadi bahasa Indonesia itu, terutama di Betawi. Nasi uduk. Nasi uduk lain lagi Pak. Ternyata ada ininya, ada sejarahnya gitu ya. Sejarahnya dengan wudu. Gitu. ID jamak. Oh dong Pak sejarahnya. ID jamak, tunggalnya yad. Nah sekarang ini Ibu, Bapak, kita akan dapatkan penjelasan baru. Penjelasan barunya apa? Dalam bahasa Indonesia, yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu hanya ada bentuk tunggal, ya, hanya ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Bentuk apa? Tunggal jamak. Tunggal dan jamak. Sehingga kalau lebih dari satu dalam bahasa Indonesia itu sudah disebut dengan jamak. Jamak. Tetapi dalam bahasa Arab ternyata itu ini bisa lebih detail lagi. Nah, biasanya detail-detail hitung-hitungan ini punya bakat untuk jadi pedagang nih. Kalau punya bakat jadi pedagang, beda 500 saja dari hitung. Di warung sebelah harganya 1.501. Di warung sebelah harganya 2.000. Itu jadi bahan hitungan. Kalau kata saya ini yang nggak paham itu, Allah cuma bedanya 500. Tapi bagi orang pedagang 500 kali 50 udah beda ceritanya. Kali sekian. Kali sekian gitu. Kali sekian gitu yang beda sensitivitasnya. Jadi begitu dia orang Arab. Kalau beli satu banyaknya dua, ya, banyaknya dua. Ini nih ada dua nih. Ada bentuknya dua. Bentuknya dua. Kalau menikah dengan dua, katanya Pak Adung? Poligami. Pak Adung baru nyaut kalau poligami. Pak Adung yang menikahnya dua katanya. Kayaknya dua berarti poligami. Pangkihu apa katanya?
Ma tobalakum minan nisa. Apa katanya? 2, Bolehlah Pak. 3, 3, 2, atau 4. Apa katanya Pak Adul? 4. Sulasa. Ya, 4. Waruba. Arabnya apa Pak Adul? Arabnya? Itu waruba, wa ini Pak. Apa? Yang 2? Isna. Arabnya di ayat itu. Sulasa waruba. Sebelum sulasa, Bu Anda, sebelum sulasa. Isna. Bukan. Bukan. Dalam ayatnya matna. Nah. Oh, makna. Masna wa sulasa waruba. Masna ya, masna. Ya. Masna. Dalam ayatnya dikatakan menikahlah dengan matna wa sulasa waruba. Yang 2 yang mana? Masna. Nah, sekarang kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit. Kalau ayatnya mengatakan masna, apa kata ayatnya? Masna. Kalau belajar bahasa jadinya musanna. Musanna. Jadinya apa? Musanna. Iya. Kalau ayatnya bilang apa? Masna. Kalau belajar bahasa 2 diistilahkan Musanna. Gitu. Digoyang dikit. Papa bolak-balikin nih biar nggak keder ya Pak ya. Ya, itu siapa tahu ada yang nyangkut, Bu Sri. Kalau bapak-bapak biasanya semangat betul itu yang masna. Masna wa sulasa. Masna. Waruba. Sana. Waruba. Ya, Pak Guru jadi 9 Pak Guru ya. 2 tambah 3 tambah 4 Pak Guru. Ya, itu ya, jadinya kalau semua wa itu diartikan dan ya, itu jadinya 9 kalau semua wa itu diartikan dan iya kan. Wa di situ maknanya atau. Atau ya, Pak Guru. Ya. Nah, untuk menyatakan 2 dalam bahasa Arab, ya, dia 2 itu dalam bahasa Arab pada dasarnya jamak apa bukan? Lebih dari 1 ya, pada dasarnya jamak. Ya, pada dasarnya jamak. Karena itu ada jejak jamaknya, ada nun. Ya. Tapi jamaknya apa? Sembarang jamak apa khusus? Khusus. Khususnya bagaimana? Itu dikasih alif atau ya. Atau alif. 1 ditambah berapa untuk jadi 2? Tambah 1. Nah, ini dia nih tuh. Alif. Tuh, 1-nya. 1 ditambah 1. Jadinya berapa? 2. Nah, ini gini titiknya tuh. Oh, dia. Jadi 2. 2, tapi ini nih, nunnya ini banyak sih banyak. Tapi banyaknya cuma 2. Ini banyak sih banyak, tapi cuma ditambah 1. Gitu. Jadi kesimpulannya 2, kesimpulannya 2. Maka ini jamak, tapi cuma 2. Maka dalam bahasa Arab kemudian ditambahkan dengan alif nun atau ya nun. Ya nun. Gitu ya. Tapi perhatikan ini ya nun ini sebelumnya ada a ini ya, sebelumnya a. Beda dengan yang sebelumnya i. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, perhatikan 2 ungkapan ini. Serupa tapi tak sama. Muslimin. Muslimaini. Iya, bagus. Yang atas berapa? Muslimaini Yuma. Muslimaini. Ini berapa? Ya. Banyak. Banyak. Tapi kalau yang ini? 2. Jadi bahasa Arab lebih teliti dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga tidak sedetail bahasa ya, tidak sedetail bahasa Arab. Nanti ibu-ibu, ini sekedar informasi, jangan ini saya informasikan ini untuk tambah semangat, sebenarnya jangan menjadi takut. Nanti ibu-ibu, untuk jamak ini dalam bahasa Arab ada jamak antara 3 sampai 10. Ada ciri-cirinya. Oh. Ada jamak dari 11 ke atas, ada ciri-cirinya. Sehingga orang Arab nih, ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau menyebut sebuah benda, ya, sebuah benda, tanpa dia beritahu kepada kita berapa jumlahnya, orang yang dengar, yaitu bahasa Arab, dia sudah tahu ini kisarannya berapa. Jadi, hanya dengan menyebut satu kata, orang Arab bisa tahu itu jumlahnya 1, atau jumlahnya 2, atau kisarannya antara 3 sampai 10, atau kisarannya antara 11 sampai 100 dan sebagainya. Bisa diikuti penjelasan ini? Dalam bahasa Indonesia kita tidak punya, ya. Syukurlah kemudian Al-Quran tidak dalam bahasa Indonesia, bisa ribet terus. Ini berapa ini sebenarnya, ini berapa ini sebenarnya ini. Tapi kalau bahasa Arab, dan alhamdulillah bahasa Arab, bahasa Al-Quran tetap terpelihara dengan menggunakan bahasa yang dulu diterima oleh Rasulullah. Berbeda dengan nasib kitab suci atau wahyu yang diturunkan ke tetangga kita. Rasulnya berbahasa Ibrani, tetapi kitab sucinya tidak dalam bahasa Ibrani. Itu kan jadi problem. Karena yang ditemukan adalah terjemahan. Tentu terjemahan itu, seperti tadi Bu Nursiah, akan jadi beda-beda. Menurut Bu Sri, begini. Ditambah-tambah ya Pak ya? Seperti ini. Menurut Bu Sri Lestari, seperti ini. Iya, Kalau kayak tadi ya. Saya dengarkan saja. Baik, itu dia Ibu, Bapak, terkait dengan makna dua dalam bahasa Arab. Dari inilah ada ungkapan baina yadai, ya, yang bermakna di depan. Lawannya adalah khalfa, bermakna di belakang. Kita lihat contohnya sedikit ya. Apa bacanya? La tamurra baina yadayil musolli. Iya. Ini maknanya apa? Jangan lewat. Orang sedang sholat. Jangan lewat di depan orang musola. Contoh penggunaan sulfanya apa? Musolli, orang yang sholat. Al-mu'min. Belakang. Apa mananya? Belakang. Di belakang. Ya. Baca kalimatnya. Makmum sholat di belakang imam. Iya, bagus. Akan sholat di belakang imam. Sholat di belakang imam. Karena itu kasihan nanti yang tidak biasa sholat jamaah, tahu-tahu pertama-tama kali dia ke masjid langsung ditaruh di depan. Orang biasanya di belakang jamaah, dia sekali-kalinya ke masjid ditaruh di depan. Bukan lagi, nggak bangun-bangun. Demikian Ibu pelajaran kita pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan kita pekan yang akan datang. Terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasinya, dan ini Terima kasih Pak. Kita syukuri. Terima kasih Pak Guru. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.